kedatangan darah haid atau nifas. Bisyarti dengan syarat antakuna bahwa adalah perempuan. Itu qad adrokat sungguh mendapati oleh perempuan qabla turuwi dalikal mani'i sebelum datangnya penghalang tersebut ma yasa'u tilkas sholata barang yang meluaskan mendapati ma barang waktu maksudnya ma yasa'u yang meluaskan apa dia ma waktu tilkas sholata akan sholat tersebut. Lu wajib kodok sholat yang pertama kali kedatangan haid asal kau mendapati waktu yang muat untuk sholat dan Anda tidak sholat. Ya. Begini contohnya. Ayo perempuan si Indun suci kerja jadi SPG dah ya. SPG. Ayo kerja apa kek? Ternyata dia suci, karena dia suci kan dia wajib sholat. Pas istirahat kerja jam 1 siang, jam 12 bukan langsung sholat, ke kantin dulu. Kantin, makan rapi 12:30. Pas 12:30 sholat, mau sholat, bebersihan ke toilet. Ternyata dia datang bulan si Indun. Maka bagi si Indun ketika entar suci wajib kodok sholat zuhur itu. Lah kan saya haid, kok wajib kodok? Lah kan dari azan zuhur jam 12.00 ke 12:30 ada potensi setengah jam ente nggak haid. Boleh jadi tuh haidnya baru jam 12:30. Artinya kalau dia sholat di awal waktu kan dia bisa, paham gak tuh? Tapi dia kagak sholat karena dia menangin makan gado-gado, takut kehabisan. Tuh. Ma'at toharoti. Nah, tuh sholat ya segitu tuh. Yang penting masih mendapati waktu yang muat sholat. Bukan sekedar muat sholat. Ma'at toharoti beserta waktu yang muat wudu. In lam yumkin takdimuha jika tidak mungkin mendahulukan toharoh. Toharoh itu wudu. Artinya ukuran waktunya ada dua. Kita asumsikan sholat dohor jam 12.00. Adzan dohor. Dia nggak langsung sholat tuh perempuan. Dia ngayap, main HP. 12:30 mau sholat. Ternyata datang bulan. Maka ketika dia suci dia wajib kodok sholat dohor itu. Kenapa? Sebab ada potensi sebelum jam 12:30 dia suci. Dah. Atau jangan 12:30 dah. Jam 12:10. Ternyata jam 12:10 baru sholat. Ternyata haid. Maka dia wajib kodok sholat dohor itu. Kenapa? Karena dalam waktu 10 menit itu muat untuk sholat. Ya. Jadi waktunya itu sebenarnya adalah ada potensi dia suci di waktu yang muat sholat. Satu tuh. Atau ada potensi suci di waktu yang muat sholat dan berwudu. Jika, pakai jika. Atau potensi suci mendapati waktu untuk sholat dan wudhu jika itu perempuan berstatus orang yang tidak boleh berwudhu sebelum masuk waktu. Disebut namanya tidak mungkin mendahulukan toharoh.
Kan ada beberapa perempuan yang memang kagak boleh wudhu sebelum adzan. Kayak siapa? Kayak perempuan istihadoh dan perempuan beser, dikit-dikit kencing, netes betu kencingnya. Nah kan wudhunya khusus kudu masuk waktu. Artinya jika perempuan itu nggak berstatus istihadoh, ya, atau keputihan kalau sekarang mah, ya, perempuan-perempuan yang dikit-dikit keputihan, di tengah-tengah sholat keputihan, ya, maka dia kan wudhunya mesti setelah masuk waktu, ya. Nah ketika dia adalah berstatus perempuan yang mesti wudhunya setelah azan, maka akumulasi potensi sucinya adalah waktu yang muat sholat dan wudhu. Mafhum? Ya. Jika dia tidak berstatus perempuan yang mesti mengakhirkan wudhu setelah masuk waktu, artinya dia perempuan sehat, bukan lagi istihadoh, bukan lagi beser, bukan lagi keputihan mulu, maka itu perempuan dikatakan wajib sholat di waktu datangnya darah haid jika berpotensi suci di waktu yang muat untuk sholat. Ya, ini undang-undang nih, aturan perempuan, jangan sampai perempuan kagak tahu, ya. Kata Nabi, ro'aitu aksaro ahlin nari an-nisa'a. Banyaknya penduduk neraka perempuan. Emang repot ya. Mengapa? Sebab kalau berhenti darah tengah malam, kadang-kadang tanggung, mandinya habis subuh. Ya kan, padahal wajib sholat isya, wajib sholat maghrib. Ya, tapi giliran lakinya mau nanjak, mandi dia. Kalau lakinya mau nanjak mah, dodol ya. Misalun contoh lau toro al haidu, andaikan kedatangan haid. Kalau toro itu datang tiba-tiba. Andaikan datang apa haid bada dukhulil waktu, setelah masuk waktu sholat. Masuk waktu sholatnya binis pisaatin, dengan lewat setengah jam. Ambil contoh maghrib jam 6.15. Karena musim lebaran, banyak tamu kagak udah-udah, ya, gosok nanggung, begitu dah, ya. Udah lewat setengah jam baru sholat. Jadi maghrib jam 6.15, baru mau sholat jam 6.45. Berarti lewat berapa? Setengah jam. Walam tusallil mar'atu tilkas sholata, dan halnya belum melaksanakan sholat siapa perempuan tilkas sholata, akan sholat tersebut. Wajaba alal mar'ati, maka wajib atas perempuan idza tahurat, apabila suci, antakdiya tilkas sholata, bahwa mengkodok oleh itu perempuan akan sholat maghrib tersebut. Wajib. Kenapa? Sebab 30 menit yang kelewat ada potensi masih suci. Li'annaha, karena sungguhnya perempuan itu wajadatil wakta, telah mendapati waktu, al-kafiyah, yang cukup, li'adai tilkas sholati, untuk menunaikan sholat tersebut. Mafhumnya gini, misalkan maghrib jam 6.15 atau zuhur lah jam 12.00. Tuh perempuan suci, dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah adzan, buru-buru bersih-bersih mau sholat, ternyata haid. Maka nggak wajib qodho sholat dohor atau maghrib. Kenapa? Karena dia tidak ada potensi suci,
tidak ada potensi suci. Kenapa? Karena ketika dia mau langsung sholat ternyata dia head tuh. Ya. Misalun contoh lautoro al haidu andaikan perempuan head ma'adukhuli waktil asri beserta masuknya waktu asar. Masalan contoh pas azan Allahu Akbar, langsung buru-buru ke toilet, bersih-bersih mau sholat, ternyata keluar darah haid. Maka lam yalzamha, maka tak mewajibkan ha akan itu perempuan ida tohurot apabila dia suci. Tidak mewajibkan apa? Antak dia sholat al asri, bahwa mengkodok sholat asar. Li'annaha, karena itu perempuan lam tudrik, tidak mendapati zamanan akan waktu, yasa'u tilka sholata, yang muat oleh itu waktu, tilka sholata, akan sholat tersebut. Sekarang ada perempuan beranak, sebelumnya kagak head. Kalau perempuan kagak head kan sebelumnya berarti darah yang keluar saat proses melahirkan darah apa? Darah kotor. Berarti kan tetap wajib sholat. Ternyata di proses melahirkan, anggap beranaknya jam 3.00. Ya proses dah tuh dari pembukaan satu, keluar darah sakit melahirkan. Proses, udah pembukaan menjelang pembukaan habis keluar darah, kan darah kotor. Karena sebelumnya kagak head. Ternyata masuk waktu asar jam 3. Bocah lahirnya jam 4. Dari waktu asar ke jam 4 ada berapa? Sejam. Setelah bocah beranak, dia itu nipas. Mungkin nggak kalau dia sholat jam 3 ke jam 4? Mungkin nggak? Mungkin, cuman kondisinya beranak jadi dia nggak sholat. Tapi wajib nggak dia sholat? Wajib. Kenapa? Karena nipasnya datang jam 4. Maka selesai dia nipas, dia wajib kodok sholat beserta dohor. Tuh. Ya, paham nggak nih, Baktiar? Sholat nggak? Lagi beranak bini lo? Ya, bini gue sih sembahyang, kan gue suruh jamak aja, ya. Jangan lagu-lagu ntar sholat, jangan. Ya, udah masyakoh itu mah masyakoh udah kira-kira udah bukan 5-6 udah mayang kalian jam takhir gitu, ini mau dikit lagi. Kita udah disuruh ngambil baju gitu, ya. Bunda war bakal keduman tuh sholat tuh. Nah kalau kondisinya memang kagak bisa juga, ya tetap saat dia berkewajiban sholat maka dia mesti kodok. Asani yang kedua atau tawaf nggak boleh. Ya rumu haram alal haidi, atas perempuan haid, wanupasai, dan perempuan nipas, apa atau tawaf bil ka'bati, di Ka'bah. Di asrama haji mah boleh, ya. Ka'bah boleh tawaf bang. Latihan mau apa latihan. Wadalilu, bermula dalil ala hurmati tawafi, atas haramnya tawaf. Makanya kan kalau sekarang ada istilah orang minum obat penunda darah haid, ya. Penunda darah haid. Ya nggak apa-apa, ya boleh aja. Sama kayak hukum orang KB kan boleh aja, ya. Qauluhu alaihi salatu wassalam, dalilnya itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, at-tawafu bimanzilatis sholati, tawaf itu berkedudukan sholat. Sholat tawaf itu posisinya kayak sholat, wajib suci. Ila annallaha, hanya saja sesungguhnya Allah, qad ahalla, sungguh menghalalkan pihi, di dalam tawaf, an-nutqa, akan berbicara.
Ila anallaha tu disebut namanya wajhul farti. Bedanya kalau sholat kagak boleh ngobrol, kalau tawaf boleh ngobrol. Lagi muter, pergi umrohnya kawan semua, Betawi lagi. Gak lihat cewek mancung dikit, boleh juga no. Tuh, boleh juga aja tuh. Kira-kira berapa duit ini? Tuh lagi tawaf. Boleh, cuman kan jangan semena-mena, biar halal ngobrol, ngomong yang baik, doa, ya, doain anak dan orang tua. Kalau sholat udah boleh kongko, kalau sholat mah. Tapi sholat wajib suci, tawaf wajib suci. Itu disebut namanya wajhul jam'i. Tuh. Kalau sholat tawaf bimanzilati sholat wajhul jam'i, ila annallaha disebut wajhul fardi. Ada titik sama, ada titik beda. Tuh. Kayak akikah sama kurban kan ada titik sama, ada titik beda. Warwal Bukhari dan meriwayatkan Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda. Laha kepada Sayyidah Aisyah. Lama hadot tatkala haid siapa Sayyidah Aisyah bil haji di waktu haji. Ternyata Sayyidah Aisyah haid di waktu haji. Nabi ngajarin tuh selaku laki yang bener ya. Laki yang paul kan orang ngajarin bininya. Kata Nabi sama Sayyidah Aisyah, isna'i ma yasna'ul hajju ghaira an la tatufi bil baiti. Kata Nabi, isna'i perbuat olehmu Aisyah ma yasna'ul haju akan perkara yang melakukan oleh orang-orang haji. Atau wukuf mah boleh gitu. Mandi sunnah ihram boleh gitu. Ghaira an la tatufi bil baiti, hanya saja bahwa jangan tawaf olehmu Aisyah bil baiti di Baitullah. Tuh. Alif lam lil golabah maksudnya di Ka'bah. Faqad ajma'al ulama'u dan sungguh ijma' para alimil ulama. Ini disebut al-ijma' hujjatun syar'iyah. Nanti ada di Mabadi Awliya. Ijma' itu argumentasi syariat. Sungguh ijma para ulama ala tahrimi tawafi atas haramnya tawaf, alal haidi atas perempuan yang haid, wan nufasai dan perempuan nifas. Perempuan haid dan nifas udah ijma ulama haram. Wa ajma'u dan mereka ijma'. Wa ajma'u dan bersepakat mereka annahu bawasannya la yasihu, tidak saminha daripada haid dan nufasa apa tawafu fardin tawaf fardu wala tatawuin dan tawaf sunnah. Artinya praktek tawaf yang dilarang waktu haid dan nifas bukan hanya haram. Bila Anda melakukannya, tawaf tersebut hukumnya tidak sah. Tuh. Ini yang disebut dalam kaidah usuliyah an-nahyu yadullu ala fasadil manhiyi anhu. Larangan itu menunjukkan atas ketidaksahannya sesuatu yang dilarang. Idza ruji'a ila zatil ibadah. Tuh. Yang ketiga wa ajma'u dan ijma' para ulama. Annal haido bahwasannya perempuan haid wan nufasaa dan perempuan nifas. Latumna'u tidak dilarang min syai'in daripada sedikit pun apapun.
An-nakiratu fi siyakin nafi tufidul umum, lahnya napi syai'in nakiro. Walaupun syai'innya mufrad tapi sesuatu apapun tuh tak dilarang. Min manasikil haji, daripada ibadah-ibadah haji. Rutinitas haji nggak ada yang dilarang, lempar jumroh segala macam. Ma'adat tawafa wa rakaataihi, selain tawaf dan 2 rakaat salat sunat tawaf. Asalisu warabi'u, yang ketiga dan keempat itu masul mushafi wa hamluh, menyentuh Quran dan membawanya. Yahrumu haram alal haidi, atas perempuan haid. Wa nupasai, dan perempuan nifas, apa masul mushafi, nyentuh Quran. Jangan lagi haid nggak punya wudhu aja haram. Nyentuhnya haram, wa hamluhu, membawanya haram. Ya, itu disebut namanya mafhum, ya. Ada orang perempuan bebenah, lakinya bisa baca Quran orang dibenahin. Bebenah lagi head atau nggak punya wudhu, mindahin Quran kagak boleh, hukumnya haram. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Allah ta'ala tidak menyentuh akan Quran kecuali orang-orang yang suci. Nggak boleh hadas besar, nggak boleh hadas kecil. Ya, di redaksinya mantuknya yang disebut nyentuh. Ya, bagaimana kalau bawa? Ya kan sama aja nanya. Pom bensin kagak boleh ngerokok pakai nanya. Kalau nabun boleh bang, kalau nabun ini kan blow on namanya. Nyentuh nggak boleh, apalagi bawa. Ngerokok nggak boleh, apalagi nabun. Wali kaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la yamassul qur'ana illa tahirun, tak menyentuh akan Quran illa tahirun, kecuali orang-orang yang suci. Ya, itu namanya taksis. Ya, ada taksis. Ya. Yang disebut namanya hilu masil Qur'ani maksurun wa makhsusun ala tohirin la yata'adda ila ghairi. Tuh, kalau ditakrir pakai ilmu balaghah dia menjadi khusus. Tuh, sekarang yang dimaksud mushaf apa? Wal muradu, bermula yang dimaksud bil mushafi, dengan mushaf. Yang dimaksud Quran, apakah Quran utuh 30 juz? Kalau makalah-makalah kampus bagaimana tuh? Yang ada ayat-ayat Qurannya. Ya, malah dilipat di kantong lagi, dibuat contekan UAS. Yang dimaksud dengan mushaf itu kulluma kutiba, tiap-tiap ayat. Kutiba yang ditulis lidirosati Qur'anin, untuk mempelajari Quran. Ayat yang ditulis untuk mempelajari Quran. Kayak kemarin tuh ngaji, ya. Ditulis wa ummahatun nisaikum waroba ibukumul latifi hujurikum. Tuh tulis ayat-ayat Quran tuh. Nah, kalau kita tulis untuk dipelajari, maka namanya mushaf. Walau ba'dha ayatin mubhimatin, sekalipun adanya itu sebagian ayat yang memberikan pemahaman. Sekalipun yang ditulis kagak utuh seayat, apalagi sequran, apalagi sejuz, apalagi sequran. Yang ditulis cuman potongan ayat. Kalau Anda tulis untuk belajar, berarti hukumnya mushaf. Ada orang ngaji nih,
Kata guru tulis surah An-Nisa ayat 23, ditulis sama dia. Ditulis, dipegang tulisannya, nggak punya wudhu haram. Jadi ngaji dosa. Makanya nggak jadi kiai ya. Kurang berkah, ngaji kurang nggak lagi ngaji bikin dosa. Wayarumu dan haram apa masul, kalau diketik di print sama ya, sama sarwa kene. Wayarumu dan haram masul musafi nyentuh Quran walau bi khirqatin sekalipun dengan penghalang, pakai topo tuh, pakai lap, pakai kain. Saya mah lagi head, kata si Indun, diambilnya sorban lakinya, lipet-lipet tangannya, ngangkat Quran, ini sama hukumnya haram. Wayahilu dan halal hamlul mushafi membawa Quran, ma'a amtiatin bersama benda-benda lain, barang belanjaan. Anaknya minta beli krayon di toko Gunung Agung. Mak, beli krayon apa? Bun besok sekolah gambar. Namanya orang perempuan ke pasar tujuannya atuh, pulang 2 kantong. Masuk dah tuh toko Gunung Agung, ya tujuan beli krayon. Pulang segala buku tulis, segala krayon, segala sepeda bocah dibeli, kalau sepeda ya. Lewat muter makan nyenengin mata, maksudnya muter ngelihat Quran, cakep banget. Padahal mah yang di rumah juga yang ada udah dibaca. Orang yang bawaan kawin masih utuh, saking kagak pernah dikebet, dibeli juga tuh Quran, kagak punya wudhu, dimasukin dalam 1 kantong, isinya ada Quran, ada krayon, ada pensil gitu. Ya, ada belanjaan lain. Maka hukumnya boleh nggak begitu? Boleh ya, atau bawa tas ada HP-nya, ada dompetnya, ada Qurannya gitu, ada pepnya lagi. Yang parah mah ada rokoknya, ada koreknya, ya namanya santri dodol. Dibawa tuh halal bang, dengan syarat in qasodal hamilul mata'a wahdahu. Jika bermaksud siapa al-hamilu, orang yang ngebawa, al-mata'a akan benda, wahdahu saja. Empok nenteng Quran itu. Saya mah maksudnya mau bawa krayon sih, bukan bawa Quran. Itu mah boleh. Orang perempuan ngaji bawa Quran, taruh tas, ya. Bawa tuh Quran kagak punya wudhu, pulang ngaji dalam tas. Ya, maka hukumnya boleh. Kalau niatnya bawa kue yang diumpetin di tas gitu. Wa amma in qasodal musafa wahda, dan adapun jika bermaksud si perempuan, jika bermaksud orang yang ngebawa al mushafa akan mushaf wahdahu saja, payah rumu maka haram. Niatnya bawa Quran, hukumnya haram. Kalau niatnya bawa belanjaan kagak haram. Saya membawa dua-duanya sih, ya niatnya bawa Quran juga, sayang-sayang kalau ketinggalan. Yang kedua bawa HP juga, sayang-sayang kalau ketinggalan. Wa amain qasodal mushafa, adapun jika dia bermaksud kepada mushaf, wal mata'a dan belanjaan dan barang-barang ma'an berbarengan, dua-duanya dimaksudin. Aulam yaksid syai'an, atau enggak bermaksud apa-apa. Nenteng plastik, itu bawa Quran maksudnya apa? Kalau gue sih nenteng aja, nggak ada maksud bawa Quran, nggak ada maksud bawa krayon. Ya, payahillu maka halal indal alamatir ramli, menurut Imam Ar-Ramli. Tuh. Khilafan lil alamat Ibni Hajarin, menyalahi bagi seorang yang teramat alim,
Al-Imam Ibni Hajarin Al-Haytami. Dua-duanya satu guru nih, nyantrennya bareng, sama-sama nyantren di Imam Zakaria Al-Ansori. Imam Zakaria ngajinya sama Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani tuh. Imam Zakaria Zia Al-Ansori disebut Hajaroin. Ya, kenapa? Gurunya Ibnu Hajar, muridnya Ibnu Hajar. Makanya mah Imam Romli di Mesir, Imam Ibnu Hajar di Mekah. Mengapa? Dua orang alim nggak boleh ada dalam satu kampung kalau selepel. Entah berantem mulu dia fikihnya. Ya. Dah. Nah, Imam Ibnu Hajar punya murid namanya Imam Hasya Syarwani. Imam Syarwani itu muridnya Ibnu Hajar. Rapi ngaji sama Ibnu Hajar, ngaji ke Imam Romli. Kata Imam Romli, lu dulu nyantren di mana? Di Ibnu Hajar guru. Saya musuh gua, jangan-jangan lu kayak dia pinternya. Sejak itu Imam Romli kalau malam nggak pernah tidur sebab takut-takut Imam Syarwani nanya kayak pertanyaan Ibnu Hajar, sampai sakit katanya. Akhirnya karena Imam Romli sampai sakit ditanya Imam Syarwani, kata emaknya Imam Romli, santri mana yang namanya Syarwani? Sayanya, berhenti lu ngaji menek gua sampai sakit noh. Katanya, coba itu. Tahu itu ada di kitab mana? Ya, ane lagi ngaji Batul Muin aja diceritain, mau guru ane inget sekarang. Al-khamisu yang kelima, al-lubsu fil masjidi, diem di dalam masjid haram. Ya, kadang-kadang makan perempuan lagi head be di masjid. Ya, yang sayang-sayang santunan. Ada caleg bagi-bagi duit di masjid pan sayang-sayang ya. Kalau ngaji mah enggak dia kalau ngaji. Po ngaji po. Lagi dapet saya. Orang boleh kan? Iya ya, pinter juga loh biar sering di rumah. Terus caleg lagi bagi-bagi duit memilu dia tetap biar di masjid juga. Ya rumu haram alal haidi atas orang head wan nupasai dan perempuan nipas apa alubsu fil masjidi, diem di dalam masjid. Haram. Kenapa haram? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, inilah uhillul masjida li haidin wala li junubin. Sungguhnya aku tak menghalalkan akan masjid buat orang haid dan buat orang junub. Tuh, nggak boleh. Wa kadzalika, dan itu tetap seperti lubsu, ya rumu haram apa atarodudu mondar mandir. Mondar mandir tuh bang, masuk pintu A keluar pintu yang sama. Tuh. Li'anna tarodduda, karena mondar mandir tu yusbihul mukfa, menyerupai diem di dalam masjid. Sama-sama potensi mengotori masjid. Asadisu yang keenam, qiraatul Quran, baca Quran. Biqasdil qiraati, dengan maksud membaca Quran. Kalau maksudnya zikir mau boleh. Kayak perempuan-perempuan yang hafiz Quran tuh ya. Pada ngulang-ngulang Quran kan 7 hari head lumayan. Bisa lari-larian tuh hafalan. Diulang-ulang tuh ayat Quran. Diulang-ulang maksudnya zikir boleh. Nah kalau bini kita emang nggak ada hafalannya ya. Teradahan kalau lagi head baca Quran mah. Nggak boleh bang baca Quran lagi head ya. Ya rumu haram alal haidi, atas perempuan haid, wan nupasai, dan perempuan nipas. Apa qiraatul Qur'ani, baca Quran haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
La yaqra'ul junubu la yaqra'ul junubu. Ya, kalau di tuhfah nih bisa dibaca la yaqra'il junubu, la-nya nahi. Boleh juga dibaca la yaqra'ul junubu, tapi jadinya jumlah khobariyah. Ya, namanya khobariyatan lafzon insya'iyatan maknan. Ya nggak apa-apa dibaca layak ro'u, tapi maksudnya jumlah insya'iyah. Maknanya mas sarwa kene, jangan membaca oleh orang yang junub, walal haidu dan orang yang haid syai'an akan sedikit pun minal Qur'ani daripada Qur'an. Wa innama dan hanya saja tahrumu haram apa qiraatul Qur'ani membaca Qur'an. Baca Qur'an tuh haram, Bang. Bisyurutil atiyati dengan syarat-syarat berikut. 1. Kauniha biqasdil qiraati wahdaha, keberadaan baca Qur'annya dengan maksud membaca. Wahdaha saja. Au ma'a ghairiha atau beserta selain baca. Diniatin jadi wirid, baca Quran sekaligus ayatnya buat bentengin. Fa in lam taksidil qiraata, maka jika tak bermaksud perempuan al qiraata akan baca Quran. Bi'an qasodati dzikra, dengan maksud dengan surahnya, bi'an gambarannya dengan bahwa bermaksud itu perempuan, ad-dzikra akan zikir. Baca Qur'annya dimaksudin zikir. Yang guru TPA ya, guru madrasah emang bisa perek ngajar kalau lagi head. Ngajar Quran lagi. Bocah lagi nyetor apalan baik, pengen dibenerin. Bocah lagi baca walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla walaili idza saja, jadi kaduha terusannya. Walaili idza yaghsha walaili idza saja. Lah bocah mana ini? Boleh ngebenerinnya asal maksudnya zikir. Tuh. Awil mawaizo, atau maksudnya ngasih nasihat. Lagi ngomel sama bocah, nyemaknya lagi head. Dek, itu nggak boleh. Tuh, begitu tuh kagak boleh. Nih mak kasih nasihat. Nasihatnya pakai Quran. Nah, itu mah boleh. Tuh. Tapi niatnya ngasih nasihat. Awil kososo, atau niatnya cerita Quran. Langka banget, langka orang perempuan menyeritain ayat Quran, langka. Lu nya juga Sayyidina Ali yang begitu, model lakinya kita mau bakalan bini begitu. Cerita gibah, kalau cerita dia mah cerita gibah, cerita sopi dah, cerita belanjaan. Awi tahasuna, atau niatnya bentengin diri, niatnya bentengin ya. Takut-takut nih orang perempuan, wanita karir muslim, solehah, pengen presentasi proyek gede di depan para naga. Takut-takut mentalnya kan drop, turun, takut-takut ngeri-ngerian. Akhirnya dibaca ayat Quran, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Buat naikin mental orang kalau suruh ceramah, suruh khotib tuh ya. Dibaca ayat itu boleh kalau niatnya jadi benteng. Jarang orang perempuan begitu mah. Walam taksid, dan halnya tak bermaksud itu perempuan ma'aha beserta zikir, mawaiz, kosos, dan tahassun al qiraata akan baca Quran. Nah, jawabnya pa in lam taksid, itu lam yahrum, kagak haram. Wa idza atlaqat, dan jika dia mutlakan, maksudnya mutlak nggak niat apa-apa, baca doang.
ya. Dua orang ya. Tahu-tahu yang baca aja baca ya, baca nggak niatin zikir. Naik kendaraan tahu-tahu baca bismillahirrahmanirrahim, nggak diniatin sebagai zikir doa di dalam kendaraan. Ada orang meninggal diumumin telah berpulang ke rahmatullah Indun binti Syuaib. Dia lagi nyapu lagi head, buset innalillahi pakai buset dulu dah. Buset innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Itu Bang, niat apa tuh kata lakinya? Nggak niat apa-apa, atlakot aja. Tahu-tahu baca aja kagak pakai niat. Maksudnya atlakot bi anlam taksid dengan surahnya dengan seperti tak bermaksud perempuan syai'an akan apapun. Nggak maksud baca Quran, nggak masuk zikir, nggak maksud mawais. Fakadzalika la yahrum, maka begitu juga la yahrumu tidak haram tuh. Kalau nggak maksud apa-apa kagak haram. Karena yang haram itu kalau ditujukan Quran. Kedua syaratnya kauniha bilafzi adalah membaca Qurannya bilafzi dengan lapat. Lapat tuh maksudnya suara. Maksudnya dengan suara. Bihaitsu tusmi'u nafsaha, dengan sekira-kira memperdengarkan dia nafsaha akan dirinya. Selkomat kamit doang sih nggak ada suaranya nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya dia sampai mengeluarkan suara tuh haram. Walihada, dan karena syarat ini baca Quran yang haram tuh yang pakai lapat. Fala yarumu, maka kagak haram apa ijro'ul kiroati, menjalankan Quran, menjalankan bacaan Quran alal qalbi, di atas hati. Maksudnya membaca dalam hati. Min ghairi tahrikil lisani, dari tanpa gerak-gerakin lidah. Wa kadzalika, dan itu tetap seperti ijro'ul kiro'ah, apa an-nadharu, memandang fil mushafi, di dalam Quran. Wajah syabahnya sama-sama enggak haram. Sama-sama enggak haram melihat di dalam mushaf, ngeliatin doang. Min ghairi tahrikil lisani, dari tanpa menggerakkan lidah. Nah sekarang kalau selain Quran gimana? Perempuan lagi head zikir atakoh, zikir la ilaha illallah, ada baca tasbih, ada tuh perempuan baca solawat, gila solawat namanya. Wa ajma'a, dan telah ijma' konsensus al-fuqaha'u, para ahli fiqih, ala jawazi tasbihi, atas bolehnya bertasbih, wa tahlili, dan tahlil, wasairil adkari, dan seluruh zikir-zikir, ghairil Qur'ani, yang bukan Quran, lil haidi wan nupasai, bagi perempuan haid dan perempuan nifas. Asabiu, yang ketujuh itu as-saumu, puasa. Ajma'atil ummatu, telah ijma' para ulama. Umat tuh ulama, para mujtahid Bang. Bukan umat Nabi yang ijma kita. Lu mas apa? Menurut anak ikut ijma. Lu siapa? Telah berijma para ulama, para mujtahid, ala tahrimi saumi, atas haramnya puasa. Alal haidi, atas orang yang haid, wan nupasai, dan perempuan nifas. Wa ala annahu, dan atas bahwasannya keadaan la yasihu, tidak sah apa saumuha, puasanya orang haid dan nifas. Wa dalilu, bermula dalil ala tahrimi saumi, atas haram puasa itu haditsu Aisyah radhiyallahu anha, adalah hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha alladzi rawahu Muslimun,
Alladzi rawa yang meriwayatkan huakan alladzi sapa Muslimun Imam Muslim. Qalat berkata Sayyidah Aisyah, kunna adalah kami para perempuan nu'maru diperintahkan biqadai shaumi dengan mengkodok puasa. Berarti kalau diperintahkan kodok puasa berarti waktunya puasa dia nggak puasa. Wala nu'maru biqadai sholati dan tak diperintahkan sapa kami biqadai sholati dengan mengkodok sholat. Fadalla maka menunjukkan apa qaulu Aisyah radhiyallahu anha ala annahunna atas bahwasannya mereka para perempuan haid kunna adalah mereka dulu itu yuftirna tidak berpuasa sapa mereka para perempuan haid. Asaminu bermula yang ke-8 itu atolaku cerai haram perempuan lagi haid diceraiin kagak boleh tuh haram. Bagaimana cerainya? Ya cerainya menjadi sah tapi hukum nyeraiinnya dosa. Yahrumu haram apa tolakul haidi fihi menceraikan perempuan yang datang bulan pihi di waktu haid. Agak boleh. Liqaulihi ta'ala liqaulillahi ta'ala karena firman Allah ta'ala ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Ya ayyuhan nabiyyu wahai para nabi idza talaqtumun nisaa apabila mencerai kalian an-nisaa akan istri-istri fatalliqu maka ceraikan oleh kalian hunna akan an-nisaa liiddatihinna pada waktu iddahnya mereka nisa wa ahsu dan hitunglah oleh kalian al iddata akan iddah. Apalin iddahnya. Mengapa? Takut-takut lu masih demen bisa rujuk. Lu hitungin, baru seminggu. Tarik ulur dulu dah, jangan rujuk gitu. Apalin iddahnya. Ya, jangan lagu-lagu. Ntar udah 3 hari merasa nggak ada yang bikinin kopi. Ya, jangan gampang jadi orang laki ngomongin cerai. Ya. Wa manal ayati bermula makna ayat idza aradtumut talaqa. Idza aradtum jika berkehendak siapa kalian at-talaqa akan cerai. Fatoliku maka ceraikan oleh kalian hunna akan mereka istri. Li iddatihinna bagi iddah mereka aili awwaliha pada awal iddah mereka. Maksudnya awal iddah gimana? Bi ayyakuna tolaku dengan bahwa adanya apa tolaku cerai pituhrin di masa suci. Kalau mau nyerain dalam tafsirnya di perempuan lagi suci. Suci juga lam tumas sapihi yang tadi gauli siapa istri di masa suci. Lah habis dipakai diceraiin, buset, bocah parah banget ya. Boleh nyerain lagi suci, tapi yang belum digauli takut-takut bunting. Ya, jangan di masa suci yang tuh perempuan disetubuhi. Lantar kalau dia bunting, iddahnya kan 9 bulan. Tuh. Kenapa makna ayatnya begitu? Li tafsirihi sallallahu alaihi wasallam karena menafsirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bizalika dengan mengkono-mengkono. Ya dengan begitu tafsiran dari nabinya toh cerai di masa suci yang tidak digauli perempuan tersebut. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala wa asul iddata dan hitunglah oleh kalian suami al iddata akan masa iddah. Ai ifazuha hafalkan oleh kalian akan iddah. Lituroji'u agar merujuk oleh kalian suami qabla parogiha sebelum selesainya masa iddah.
bisa balikan masa idah mah. Nah kalau masa idah udah habis masih demen kan kudu kawin ulang tuh. Walamma talaqa Ibnu Umar dan tatkala menceraikan sapa Ibnu Umar sahabat Abdullah bin Umar imra'atahu akan istrinya, nyeraiin disuruh buah-buahnya boleh ya, boleh nggak nyeraiin istri disuruh orang tua? Orang tua kita bini lu ceraiin tuh kagak ada akhlak ya, boleh gak? Boleh asal bapak lu sepangkat Sayyidina Umar. Ah iya, si nomor bukan kagak main-main. Itu aja diomelin nama Nabi. Menceraikan Abdullah bin Umar imra'atahu akan bininya wahia dan halnya hia bermula dia imro'ah. Itu haidun perempuan yang haid. Tatkala Sayyidina Abdullah bin Umar nyetrein istrinya lagi haid, amarohun Nabiyu sallallahu alaihi wasallam maka merintahkeun hu akan Ibnu Umar. Siapaan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrojaatiha dengan merujuk istrinya, wa imsakiha dan mempertahankan istrinya hatta tathura sampai tu perempuan suci. Wal illatu bermula alasan pizalika di dalam mengkono di dalam haramnya menceraikan perempuan lagi haid. Eta annaha bawasannya perempuan itu tatadorroru menjadi tersakiti, menjadi madorot itu perempuan bitulil muddati dengan lamanya masa iddah. Kenapa sih nggak boleh nyeraiin perempuan lagi haid? Sebab mulai haidnya di masa suci. Berarti kan selama masa haid nggak dihitung iddahnya. Berarti iddahnya jadilah lama. Malah dia udah ditungguin lagi sama mantannya, mantan waktu SD. Udah biarin neng kalau laki lu nyeraiin ntar abang yang ngawinin. Teledik lah laki-laki. Ya, ntar udah cerai nggak dikawinin sama dia ya. Wakada dan itu tetap seperti tolakil haidi yahrumu. Wakada dan seperti tolakul haidi yahrumu haram alaihi atas suami. Apa yang haram ayyutolliko bahwa menceraikan sapa suamiha akan istrinya pituhrin di masa suci. Jamaah yang telah mencampuri suaminya akan istrinya pihi di masa suci haram. Ya, edisi suci ini kagak lagi haid, boleh kita ceraiin. Tapi habis kita tanjak, ya haram juga. Mengapa? Boleh jadi dia hamil. Wa innama dan hanya saja ya rumu haram apa tolakul haidi nyerain perempuan haid. Hanya saja haram menceraikan perempuan yang sedang haid in lam tabdul. Syaratnya haram in lam tabdul. Jika tak membayar tidak menyerahkan oleh si istri malan akan harta fi muqabili tolaki di dalam imbalan cerai. Si Jayet sama si Indun ribut gara-gara lakinya judol nggak udah main slot lakinya. Kata bininya, bang saya orang sanggup rumah tangga begini mah. Ya punya duit dikit abang masang. Punya duit dikit abang masang. Saya minta cerai. Ya. Kata lakinya, oh enggak gue mau cerai. Gue bayar kata bininya. Lo kalau nyerain gue bayar. Berapa duit bayar? Yang penting modalin gue udah main judi. Ya laki geblek ya. Laki geblek. Pakai imbalan. Asal lu beliin gua motor, Dun, kata si Jayet. Kalau lu beliin gua motor aja, Vespa dah, gua ceraiin lu. Ya bang, jangan Vespa. Muka abang dijual saya bayar. Tuh kata perempuan. Ya, perempuan kalau udah kagak demen bukan, wah, ya bayar imbalannya. Ya, namanya cerai pakai imbalan. Kalau cerai pakai imbalan namanya khulu. Tuh, gugat cerai.
Pain badalat maka jika bayar si perempuan malan akan harta fi muqabili tolakiha, di dalam imbalan menceraikannya itu lam yahrum, maka kagak haram. Mengapa enggak haram? Berarti kan kalau emang tuh perempuan sampai siap bayar, emang cerai mau dia, berarti dia udah siap dengan konsekuensi mador. Walaupun lagi head mah boleh. Boleh rujuk nggak Wil kalau maaf tuh? Boleh rujuk nggak kalau perempuan hulu? Boleh gak Jim? Nggak tahu. Geleng-geleng nggak apa nggak tahu? Jinabil boleh gak? Ya, cari dewek Atasiu yang kesembilan al-mururu lewat fil masjid di masjid in khopat jika takut, jika khawatir sapa perempuan haid atau nipas talwisahu mengotori masjid. Jadi ngerokok di masjid nggak pakai asbak haram. Ya rumu haram alal haidi atas perempuan haid wan nupasai dan perempuan nipas. Apa yang haram al-mururu lewat fil masjid di masjid in khopat jika khawatir sapa perempuan haid atau nipas. Takut talwisahu akan mengotori masjid walau ihtimalan sekalipun. Walau kanal khaufu ihtimalan sekalipun kekhawatirannya itu ihtimalan kira-kira. Kenapa itu haram? Ihtiyaton lahu, karena ihtiyat lahu kepada masjid. Hati-hati kalau masjid mah. Wa mislul haidi seumpama orang yang haid wan nupasai dan perempuan nipas kulu di khobasin, tiap-tiap pemilik kotoran. Ya, milik kotoran kayak orang habis jadi panitia kurban, kaki, tangan, baju pada kena darah, jangan pada ke masjid tuh. Ya, yuksya dikhawatirkan minhu daripada kullu di khobasin apa talwisul masjidi mengotori masjid. Kalau bagaimana kalau dia emang pakai pembalut, ya lewat mah ya nggak bakal bececeran ini mah. Pain aminat maka jika merasa aman perempuan talwisal masjidi akan mengotori masjid, kuriha maka dimakruhkan apa al-mururu pil masjidi. Kalau kira-kira yakin nggak bakal ngotorin berarti makruh. Nah, seumpama orang haid sama, najis-najis yang lain atau kotoran-kotoran yang lain yang berpotensi mengotori masjid. Al-ashiru yang ke-10 mubasyaratu ma baina surrati wa rukbati, menyentuh bagian yang tetap di antara pusar dan dengkul. Haram orang lagi haid dimain-mainin antara pusar dan dengkul, nyentuh. Bahasa anak mudanya mah ngrepein gitu bahasanya. Itu haram bang. Kalau di atas pusar dan dengkul kayak muterin analog mah boleh tuh. Ya. Ajma'al fuqaha'u telah konsensus siapa al fuqaha'u para ahli fikih ala tahrimi wat'il haidi atas haramnya menyetubuhi perempuan haid. Haram perempuan lagi datang bulan disetubuhi. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, wa yas'alunaka anil mahid, dan bertanya sapa mereka kepada engkau ya Muhammad anil mahidi tentang haid. Kul katakan ya Muhammad, huwa bermula mahid itu adan kotoran, patazilu maka jauhi oleh kalian an-nisaa akan istri fil mahidi di waktu haid. Wala takrobu dan jangan dekati oleh kalian hunna akan istri hatta yadhurna sampai dia suci. Suci itu berhenti darah dan mandi hadas. Fa idza tatoharna maka jika suci itu perempuan, patuhunna maka datangkan olehmu hunna akan perempuan min haisu dari tempat, haisu makania,
Amarakumullahu yang merintahkan akan kalian siapa Allahu oleh Allah Ta'ala. Maksudnya mah dari kubul. Ya, kalau masuknya samping, depan, belakang mah asal masuk ke tempat itu memboleh gitu. Enggak ya mah bebas, tapi sasaran jangan salah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu senantiasa mencintai orang-orang tobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Wal ahadisi sahihati dan karena hadis-hadis yang sahih al waridati yang datang pidalika pada menerangkan haramnya wat ilhaidi. Qala Syafi'i berkata sapa Syafi'i Imam Syafi'i, man fa'ala dalika barang sapang mengerjakan sapa mandalika akan yang demikian itu menyetubuhi orang head fakot ata maka sungguh datang sapa man kabiratan akan dosa besar, namanya ngerjain dosa gede tuh. Wa kadzalika dan seperti menyetubuhi perempuan yang sedang heta rumu haram apa al mubasyarah bernyentuh langsung fima baina surrati wa rukbati pada barang yang tetap di antara pusar dan dengkul. Wadalika bermula yang demikian itu haram mubasyarah li hadis Ibnu Umar karena hadis Sayyidina Abdullah bin Umar alladzi rawa yang meriwayatkan hu akan alladzi sababnu majahin Imam Ibnu Majah wal Baihaqi dan Imam Baihaqi bimaknahu dengan makna hadis Ibni Umar. Qala berkata Sayyidina Abdullah bin Umar sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duluku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yahilu yang halal lirrajuli bagi suami min imro'atihi dari istrinya. Ya, nanyanya malu-malu kali ya. Ya Rasulullah, bini kalau lagi palang merah, kira-kira kita orang laki boleh ngapain ya? Boleh ngapain? Katanya dinanya, wahia dan sedangkan istrinya Abdullah bin Umar itu haidun sedang haid. Faqala maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam fauqal izari, kata Nabi barang yang di atas kain. Di atas kain tuh di atas pusar dan dengkul tuh. Boleh. Lu pelintir sampai beduk subuh baru apa-apa. Asal jangan yang di atas kain boleh. Wafil hadisi dan tetap dalam hadis an Aisyah dari Sayyidah Aisyah qalat berkata Sayyidah Aisyah kanat adalah ihdana salah satu dari kaminya bukan perempuan, adalah salah satu dari kami istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kanat haidon jika adalah dia ihdana itu haidon haid. Kalau ada istri Nabi lagi haid, fa'aroda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kepengen siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Ayyub Basyira bahwa menyentuh Rasulullah sallallahu akan ihdana akan istrinya. Amaro maka merintahkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan istrinya akan ihdana, merintahkan antat taziro untuk make sarung pipauri haidotiha di dalam waktu banyaknya darah haid. Itu bukan koyit ya, mau tinggal dikit mau banyak pokoknya mah nggak boleh wilayah situ ya, itu mah golibnya. Summa yubashiruha kemudian menyentuh langsung oleh Rasulullah akan istrinya. Qalat berkata Sayyidah Aisyah, wa ayyukum yamliku irbahu kama kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yamliku irbah. Wa ayyukum dan laki-laki mana di antara kalian laki-laki yamliku yang menguasai irbahu akan nafsunya. Laki-laki mana yang bisa menguasai nafsunya?
Kama kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irba, menguasai akan nafsunya. Jangan nyoba-nyoba ya. Kalau kita mau lah keterusan ya, ujung-ujungnya kocokin tuh, ujung-ujung begitu ntar. Ya. Ya kan nanya orang enak, lo gue terangin. Kalau nanya mah kan kayaknya masa ada orang perempuan nanya, saya kalau lagi head laki saya minta dikocokin mulu, kan kagak enak nanya begitu. Main diterangin bang. Ngaji seger-seger amat ya. Mbak ini emang mata jauh sama ngantuk ya. Waktalafa dan berselisih pendapat siapa fuqahauna, ulama fikih kita asy-syafi'iyatu yang bermadhab Syafi'i. Hal tarumul mubasyaratu amil istimta'u, apakah haram menyentuh langsung amil istimta'u atau bersenang-senang tuh. Faqala baduhum, maka berkata sebagian ulama, innama tahrumu, hanya saja haram apa al mubasyaratu, menyentuh langsung. Menyentuh langsung sekitaran puser sampai paha, daster keangkat, pahanya kita elus-elus, namanya nyentuh langsung. Walaupun kagak syahwat, haram kata sebagian ulama. Yang haram tuh nyentuh langsung. Wabinaan dan didasari alaihi atas kauli ba'dihim, payahrumu maka haram apa alamsu sentuhan, sawaun kana sama baik, sawaun kana sama ada adalah dia nyentuh bisyahwatin dengan syahwat, au biduniha atau tanpa syahwat. Kata ulama nih yang haram nyentuhnya ya, kalau udah kesentuh langsung tuh pahanya haram, mau syahwat mau kagak syahwat. Dunan nadori, kalau ngelihat mah kagak haram. Dunan nadori tanpa ngelihat, walau bisyahwatin sekalipun dengan syahwat. Kata lakinya, kalau orang boleh megang lihat apa? Kata lakinya, payah. Ngaji kacau nih. Kalau boleh lihat, kalau orang boleh megang lihat apa? Lihat, angkat dikit. Nah, kata ulama yang haram nyentuh langsung berarti nemponya mau boleh, ngelihatnya mau boleh, walaupun syahwat tuh. Ya, yang nggak boleh nyentuh langsung. Wa qala baduhum, dan berkata sebagian ulama, bihurmatil istimta'i. Kata sebagian ulama bihurmatil istimta'i, dengan haramnya berlezat-lezat. Yang kagak boleh bernikmat-nikmat, yang kagak boleh. Bernikmat-nikmat bima baina surati, dengan barang yang tetap antara pusar dan dengkul. Yang kagak boleh nafsunya. Tuh kata sebagian ulama syahwatnya, berlezat-lezatnya. Pabitali efeknya payarumun nadoru, maka haram memandang. Walamsu dan bersentuhan, bisyarti ayyakuna, dengan syarat bahwa adanya kullun minan nadori walamsi bisyahwatin, dengan syahwat. Artinya mau nyentuh, mau ngeliat tuh. Kata ulama kalau syahwat mah haram. Ya, ini kalau dimantik al-mubasyarah dan istimta itu disebut al-umum wal khusus min wajhin namanya. Kadang-kadang mubasyarah itu juga istimta, seperti bersentuhan dan syahwat. Ya, tapi kadang-kadang ada mubasyarah tanpa istimta. Ya, emang lagi makein balsem di pahanya gudik, borok pakein salep. Ya bang, pakein salep apa ini, tangan saya udah nyampe, pas buat di bawah pantat, pakein salep lagi head, ya itu namanya nyentuh, berarti nyentuh tapi kagak syahwat tuh. Tapi kadang-kadang syahwat kagak nyentuh, kayak apa? Kayak teori angkat dikit tuh, angkat dikit itu. Namanya umum khusus min wajib. Nah yang haram yang mana? Khilaf. Ada yang bilang yang haram menyentuhnya, ada yang bilang yang haram berlezat-lezat. Tanggung nih ya, biar besok istihadah.
Al-hadiya asyara yang ke-11 atau harotu bersuci biniyati ta'abudi dengan niat beribadah. Ya, ambil wudu dengan niat wudu. Idza hadotil mar'atu jika haid siapa al mar'atu perempuan haruma maka haram alaiha atas perempuan. Apa yang haram atau harotu bersuci biniyati ta'abudi dengan niat beribadah ma'a ilmiha beserta tahunya itu perempuan bi annaha dengan bahwasannya bersuci itu latasihu tidak sah. Si indun mah tahu kalau wudu lagi head kagak sah. Dia wudu maka wudunya haram. Karena haram patah samu maka si indun berdosa. Kenapa berdosa? Li annaha karena sungguhnya si indun itu mutalaibatun bermain-main bil ibadati dengan ibadah. Tuh, main-main dengan ibadah. Kayak orang sami Allahu liman hamidah kan? Sami Allahu liman hamidah. Kan sunnah jatuhin tangan, ya. Karena sunnah kan berarti dia boleh ngerjain yang lain. Cuman ada orang sami Allahu liman hamidah gitu. Nah, itu batal bang sholat. Emang apa? Bercanda. Lu main-main ibadah. Itu begini. Lu kata selfie lu. Wa hadzal ladzi dzakarnahu. Salah-salah baca kitab kacau nih. Wa hadzal ladzi zakaruna. Kan kacau tuh kalau baca gitu. Wa hadzal ladzi dan ini alladzi zakarnaha. Wahadallati dan ini barang yang telah menyebutkan siapa kamihu akan alladhi min annahu berupa bahwasannya latasiu kagasah apa toharatul haidi bersucinya perempuan haid. Ya ini yang kita sebutin kagasah bersucinya perempuan haid. Wa pitoharotin itu adalah huwa pitoharotin huwa adalah dia bersuci pitoharotin di dalam bersuci lirobi hadasin untuk ngangkat hadas. Yang haram wudu mah yang buat ngangkat hadas. Sawaun kanat sama ada kanat adanya bersuci itu wuduan wudu au guslan atau mandi, baik wudu atau mandi. Wa amma toharatu adapun bersuci al masnunatu yang disunahkan linadopati untuk bebersihan kal gusli seperti mandi lil ihrami untuk ihram wal wukupi dan untuk wukuf waramil jamroti jumroti dan untuk lempar jamroh itu mah boleh. Kayak perempuan lagi haid mandi hari raya lagi datang bulan kagak sholat id, tapi mandi sunnah idul fitri, mandi sunnah idul adha boleh karena tujuannya bebersihan bukan ngangkat hadas. Pamasnunatun maka toharoh masnunah itu masnunatun disunahkan lil haidi untuk perempuan haid bila khilafin tanpa khilaf. Waya dulu dan menunjukkan alaihi atas waya dulu dan menunjukkan alaihi atas jawazi toharoti atau sunniyati toharotil masnuna atau sunniyati toharoti linnadopa. Itu qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abdallah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu an kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha hina hadot ketika Sayyidah Aisyah haid. Kata Nabi isna'i perbuatlah olehmu Aisyah mayasnaul hajju ghaira an la tatufi. Kata Nabi perbuatlah apa-apa yang diperbuat orang haji hanya saja kamu jangan tawaf. Khotimatun nas'alullaha husnal khotimah. Idzan qata'a apabila berhenti apa damul haidi darah haid wan nipasi dan darah nipas lam yahilla maka kagak halal qoblal gusli sebelum mandi hadas awit tayamumi atau sebelum tayamum. Kagak ada air, kalau nggak ada air kan mandi hadasnya tayamum. Kagak halal apa ghairus saumi selain puasa watolaki dan cerai. Jadi kalau udah berhenti darah boleh dicerai, udah nggak haram walaupun belum mandi
hadas. Kalau udah berhenti darah boleh puasa walaupun belum mandi hadas. Kalau yang lain-lain mah nggak boleh. Nah, kayak belum boleh, kudu mandi dulu. Andar susah disu, wallahu a'lam bishawab.